Fansaba wa ila rabbika farghab. Tugas-tugasmu lakukan step by step. Selesaikan yang pertama, lanjut yang kedua. Sudah maksimal? Sudah. Wa ila rabbika farghab. Maksimalkanlah doanya, kepada Tuhanlah engkau berharap. Kadang sudah sesuai SOP, tapi enggak apa juga, enggak sesuai harapan gitu. Nah, itulah namanya masalah. Dan masalah itu kita enggak boleh lari dari masalah. Ada beda masalah itu gitu. Karena Allah berjanji, fa inna ma'al usri yusra. Dua kali itu, inna ma'al usri yusra. Dari kajian tafsir atau nahwu sharaf, ketika Allah menyebut kesulitan, fa inna ma'al usri, al-usri itu pakai alif lam. Ketika Allah menyebut kemudahan yusra, tidak pakai alif lam. Itu kan dari tata bahasa Arab, nahwu sharaf, setiap kalimat yang memakai alif lam ma'rifah, maknanya satu. Yang tidak pakai alif lam itu maknanya nakirah, maknanya banyak. Terjemah ayatnya, di balik kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Itu terjemahnya tuh untuk anak-anak sekolah tuh. Kalau kita yang sudah pakar-pakar, sudah dianggap layak makanya diluluskan pakai seragam. Ada pula grupnya. Cara menerjemahnya nggak gitu lagi. Satu kesulitan, ada dua kemudahan. Itu dalam tafsir As-Sawi. Imam Ibnu Katsir, satu kesulitan, banyak kemudahan. Loh, kok tak nampak kemudahannya? Karena kita tetap fokus apa yang sudah jadi milik kita. Itulah masalahnya. Nah, sesuatu yang jadi milik kita, jalani aja. Lalu setelah itu, mintalah kepada Allah hal-hal keajaiban yang membuat kita takjub. Contoh ibu, saya tidak sebut nama. Apa mungkin ibu rasa ada seorang mahasiswa, dia tinggal di kos gitu, uangnya cuma 200.000, lalu bisa melakukan ibadah haji? Mungkin secara akal ibu? Nggak mungkin kan? Nah, saya sudah mengalaminya waktu S1 berangkat haji. Karena saya doakan begitu dari pondok Ustaz. Ya Allah, Engkau maha kaya, maha pemberi kekayaan, izinkan aku secepatnya tawaf di Ka'bah, ziarah di makam Nabi. Masih mahasiswa saya dari pondok. Saya dulu pondok di Purba Baru 7 tahun. Ada seorang bapak lagi, saya mengisi manasik haji, jumpa. Ini nggak sebut nama itu ya. Dia seorang abang becak. Begitu siap manasik di salahnya saya, Ustaz, saya begitu jumpa antum cerita-cerita, selalu doakan yang Ustaz doakan dulu sama saya. Alhamdulillah berkah Ustaz. Aku bilang itu juga. Setiap doa, ya Allah, Engkau maha kaya, maha pemberi kekayaan, izinkan aku tawaf Tuhan dengan keagunganmu. Kalau dengan rezekiku nggak mungkin ibu. Dia cuma penarik becak. Allah jumpakan dengan orang baik, berangkat juga itu. Nah, itu kan keajaiban yang tidak mungkin dinalar itu kan. Nah, makanya innal insana khuliqa halu'a. Setiap manusia pasti punya masalah. Yakin gak ibu? Dulu kita waktu SMA kepingin kuliah di PTN yang kita inginkan. Itulah masalah kita. Begitu lulus di PTN yang kita inginkan, alhamdulillah. Apakah selesai masalah? Belum. Kadang jurusannya nggak sesuai. Yang ku minta ini kok tercampak ke sini ya. Kalau sesuai, alhamdulillah lagi, alhamdulillah. Sesuai yang ku inginkan, kawanku tercampak entah kemana-mana jurusannya. Ketika sesuai yang diinginkan ibu, saya malah khawatir ibu. Apakah ibu waktu kuliah ini ada yang tidak sesuai keinginannya, jurusannya? Ada? Apakah dulu ibu agak kesal gitu? Karena ada kawan ibu yang jauh lebih on dari kita, malah lulus. Iya kan? Sampai curhat sama orang tua, anak kawanku mak, bawa lu dia. Lulus mama. Waktu ujian nyontek sama aku, lulus, aku enggak. Mungkin pas wawancara ibu kalah. Ibu karena pintar, nampak pemuji sok pintar.
Kawan tadi udah bodoh muka kasihan. Mak kasihan. Kasihan kalau gagal nggak laku di kawan ini. Kalau yang tadi walaupun digagalkan masih banyak yang nampung. Kan gitu ibu. Kesal nggak ibu kemarin? Kesal. Sekarang senang nggak ibu? Senang. Kawan ibu yang lulus kemarin itu malah belum kayak ibu. Nah, baru ibu ucap, untung. Jangan coba ibu atur Tuhan. Jalani aja. Apa yang sudah digariskan jalani aja. Depan boleh. Nanti kalau saya tanya ibu yang jawab ya. Ya lah. Nah, jadi tak ada yang tak bermasalah hidup. Cuman Allah kepingin nengok siapa yang terbaik di antara kita. Makna terbaik itu ketika sesuai bersyukur, tidak sesuai bersabar. Tapi kadang ibu sabar ini memang pahit. Makanya kata ulama ibu, as-sabru kasyibri. Sabar itu pahit ibu. Sampai tekapar-tekapar kita dulu. Tapi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Tapi begitu kita jalani baru kadang nampak buahnya. Untunglah dulu awak tidak jurusan yang kemarin. Kenapa? Ku tengok kawanku banyak yang pengangguran. Dulu mereka tertawakan saya Ustaz, sekarang ku senyumi saja mereka. Karena punya seragam. Kawan tadi seragamnya banyak kali. Tergantung sekolah dia, berapa sekolah dia ngajar kan gitu ya. Setelah masuklah kita, anda yang elok-elok lagi, masuk di jurusan yang kita inginkan, apakah selesai masalah ibu? Enggak, belum. Jumpalah dosen yang kadang tidak mengasih kompensasi ke kita, ada yang killer bahasa, ada yang belum lagi cakap langsung jawabnya, enggak ada, belum lagi cakap kita. Assalamualaikum, salam. Ada yang kenapa nak gini-gini? Oh, nilai sudah keluar, selesai. Itu masih bagus. Sebagian, Pak, no comment. Belum lagi baca. Begitu 50 meter kemudian, dia naik mobil 50 meter kemudian turun dia. Rupanya kita mau ngasih tahu di ban mobil ada Pak. Itu mau kita kasih tahu. Pak, no comment. Masuk mobil, bocor banget. Kita mau ngasih tahu, Pak, ada paku di ban mobil. Tapi karena no comment, begitu dia terkapar pinggir jalan kita lewat. Tadi awak mau cakap itu loh, Pak, ada paku, Bapak no comment. Ibu mau dibawa serius atau ke mana nih? Serius saja. Oh. Biasa, santai aja ya, serius tapi santai ya. Karena ada kajian saya ibu, profesor semua jamaahnya pesannya sama Ustaz, jangan serius sekali Ustaz. Di kampus kami suntuk katanya, nengok dunia pun suntuk Ustaz. Dalam hati saya, kadang profesor juga Ustaz. Baik, pokoknya makan kue ibu ya. Apapun ibu tengok di WA grup berita, makan kue, itu yang penting. Jangan sampai ibu sudah suntuk, terkapar pula. Orang senang, alhamdulillah. Yang simpatik sedikit ibu. Yang senang kita terkapar, nggak usah sebutlah berapa orang. Kuliah sesuai jurusan, bermasalah itu kan. Nilai nggak sesuai yang diharapkan, taruhlah sesuai. Puncaknya judul nggak jebol-jebol. Judul ini Pak judulnya, aku dibahas orang ini, belum lagi ceknya. Pak ceklah, ini kau yang kapan menjelaskan ini. Ada yang oke sini dicek ya, tunggunya lama. Masuk judul, sidang proposal. Pembimbing lama keluar, ada aja masalahnya. Lama keluar pembimbing. Ada pula kawan, alhamdulillah aku langsung keluar pembimbing, tapi nggak dibaca-baca tulisannya. Kita lama keluar, sudah cepat selesai. Semua ada ini, sudah ada masalah masing-masing.
Akhirnya ibu selesailah kita skripsi, tak sidang-sidang. Ada yang sidang sudah lulus ibu, uangnya sudah tak ada kan? Ada yang ada uangnya udah dijual sawah satu rantai sama rantai-rantai kapal itu semua. Udah sarjana, memang semain foto di Facebook muka awak semua, status WA muka kita semua. Mulai ayah kita, mak kita, adik kita, kakak kita, selamat, selamat, selamat. Nganggur pula. Ada masalah itu kan? Terus kan? Ada. Selalu ada masalah. Jadi karena kita tahu hidup ini memang selalu ada masalah. Ngapain ibu untuk memikirkan masalah? Cari solusi. Yang penting caranya karena nggak tercari ibu. Maka dekatlah dengan orang-orang yang lebih dari kita. Siapa yang lebih dari kita? Lebih apa Ustaz? Lebih berpengalaman, lebih tua dari kita. Oh Ustaz lebih berpengalaman tapi lebih muda, nggak apa-apa ibu. Karena setelah Nabi Musa alaihissalam seorang rasul itu, dia rasul, nabi, dapat kitab Taurat, dia ulul azmi. Ibu, pernah Allah suruh berguru ke Nabi Khidir yang dia bukan rasul, cuman nabi, tidak punya kitab, tidak punya umat, kampungnya pun tak ada. Apa maknanya? Jangan ibu menganggap rendah orang lain, karena kadang ilmu itu datang dari orang lain. Betul ibu. Bocor ban kereta ibu, pakai seragam ibu di jalan, bisa ibu selesaikan. Kadang yang tak berbaju yang membantu ibu. Cari mana lah yang bisa nambah ini. Tidur kawan tadi. Bangga, ya cakap tengoknya ya, tambalannya selesai. Coba kita yang ustaz-ustaz bocor banget, mau pakai doa sampai kiamat. Enggak. Semua sudah ada porsinya dan kita tinggal menunggu jadwal tayangnya aja. Ketika orang sudah terpanggil, alhamdulillah, gitu ibu. Alhamdulillah, jangan dikata-katain. Alhamdulillah, semoga aku secepatnya. Karena ibu salah satu waktu yang paling tepat berdoa dan terkabul adalah mendengar orang dapat nikmat, ibu doa juga. Dia seorang Ali Imran. Ada seorang nabi namanya Zakaria. Tahu ibu Zakaria? Tahu? Tahu atau kenal? Kalau kenal di mana nanti ya? Ada memang Pak Zakaria jual sate, bukan ini. Ada seorang nabi namanya Zakaria, ibu. Nabi Zakaria ini kalau kita baca di Quran, doanya satu aja seumur hidupnya. Dia nggak pernah minta jadi PNS, lulus per-3K, nggak pernah dia minta Alphard, nggak pernah minta, nggak pernah. Dia cuma cakap, Qala Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup sendirian tanpa pewaris. Dia nggak punya anak, masalah dia anaknya nggak juga dapat itu. Berdoa, padahal dia nikah itu di umur masih muda, 25-an begitu. Tahu ibu berapa umur Nabi Zakaria dapat anak? 100 tahun. Ibu udah berapa ratus tahun nunggu PPG tadi? Nah, nggak sama rezeki kita ibu. Walaupun sama jualannya beda rezekinya. Sama-sama jual sayur, ibu sudah berangkat umroh, ini nggak pernah. Judi online dia pulang. Habis lah. Sayur habis tanah. Lalu sudah bertahun-tahun ini Nabi Zakaria doa, nggak terkabul, usahanya sudah maksimal ini. Ibarat kita linknya sudah betul, secara SOP sudah, ya kan? Orang yang membantu sudah pas, tapi nggak juga ibu. Di mana masalahnya ini? Kadang lama Allah kabulkan keinginan kita, Allah ingin ngasih kejutan ke kita.
dan kita bisa kalahkan orang yang duluan dari kita. Saya dulu ibu tamat pesantren Purba Baru. Saya menghafal Quran lagi setelah itu. Tamat pesantren 7 tahun, masuk pesantren lagi 3 tahun. Habis di pesantren lah umur saya. Habis di pesantren Ustaz. Kuras 10 tahun. Kawan-kawan saya yang kuliah, yang tamat pesantren langsung kuliah. Saya belum kuliah ibu. Selalu kalau jumpa mereka cakap, udah kuliah tuan, kuliah. Ngapain kau menghafal? Tapi saya tetap doa, ya Allah, berikan aku kesempatan lebih hebat dari kawan-kawan nih. Saya kalah startnya aja ibu. Saya kuliah S1, orang itulah yang main ospek saya dulu. Orang itu semester 6, dicari orang itu saya, mana dia? Sini, datang pula saya, main pula junior apa ini? Tapi alhamdulillah ibu, mereka masih S1, saya sudah sampai S3 ibu. Kalah di awalnya kan ibu. Nah, jalannya aja. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Step by step. Tapi jangan sampai step. Kejang-kejang. Nah, jadi ibu, akhirnya Nabi Zakaria karena sudah bertahun-tahun minta anak, nggak terkabul. Sementara ada orang nggak pernah minta anak, beranak. Lalu Nabi Zakaria doa lagi di surah Maryam. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Tuhan, mulai hitam rambutku sekarang sudah putih. Ibu pun boleh yang putih saat ini. Yang ada kuning, hitam, berbunga-bunga, ada yang bunganya kecil, kadang cilok ini ada yang bunganya halus, bunganya besar, yang tak ada bunga sama pot-pot. Apa kata Nabi Zakaria? Tuhan, mulai saya gagah sekarang sudah lemah, mulai hitam rambutku sekarang sudah putih. Satu yang ku minta Tuhan, anak aja. Perkara PPG terserah yang lain, P3K terserah, ASN terserah Tuhan. Anak Tuhan. Apakah Allah kabulkan doanya ibu? Belum. Tapi di ujung itu dia sampaikan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Sekalipun Tuhan belum kau kabulkan doaku, selama aku masih hidup, katanya, aku tidak akan pernah berhenti berdoa kepada-Mu. Nah, kita kadang doanya baru 2 kali Ustaz. Kemana bu? Ceknya sekarang. Kok cek? 2 bulan loh doakan Ustaz. 2 bulan. Nah, kapan puncak doanya terkabul? Nah, ketika Nabi Zakaria berkunjung ke rumah Maryam. Surah Al-Imran. Begitu Nabi Zakaria jumpa dengan Maryam, Nabi Zakaria menengok banyak makanan yang tidak lazim hari itu. Qala ya Maryam anna laki hada. Maryam, dari mana ini? Roti pia kacang, roti pia coklat. Anna laki hada, dari mana makanan ini Maryam? Kata Maryam, qalat huwa min indillah, ini langsung dari surganya Allah. Karena Nabi Zakaria menengok Maryam dapat nikmat yang tidak semua orang Allah berikan. Lihat lanjutan ayatnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Sebab Zakaria menengok Maryam dapat nikmat yang tidak biasa, dia angkat tangan, dia qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tuhan, Maryam kau bernikmat yang luar biasa, berikan pula Tuhan anak kepadaku. Langsung Allah kabulkan doa Nabi Zakaria. Maka buang ibu ego, buang berburuk sangka. Ibu dapat kabar, si anu ya naik jabatan, alhamdulillah, langsung doa ibu, ya Allah, semoga dalam waktu dekat aku bisa. Jangan ibu,
main tuyul nih. Lu kalau bisa main tuyul, belilah tuyul. Yang second minimal, ada yang second Ustaz. Second pula. Nah, second lebih hebat yang second Ustaz. Kadang kita ini cepat kali ibu kan, bukan dicarinya cara umpamanya kan fas'alu ahla dzikri istilahnya. Silaturahim lah, ucaplah selamat ya kawan luar biasa ya, di luar dugaan ya, kok bisa, kasihlah awak kisi-kisinya, oh begini. Yang bisa dilakukan lakukan, yang tak bisa dilakukan, makanya ada istilah fa idza azamta tawakkal Allah. Ya Allah, ada 5 yang harus kuselesaikan biar bisa kayak kawan nih. 3 kutuntaskan, yang 2 nih Tuhan di luar kemampuanku. Mudahkan Tuhan. Selesai. Kita kadang udah nggak bertanya, apa cakap di luar. Nah, gitu ibu ya. Cepatkan waktu di sini Ustaz. Jam berapa zuhur ini? Baik. Jadi, Ibunda semua dirahmati Allah dan para tuan-tuan guru yang dimuliakan, khusus Bapak Ketua kita yang sudah banyak memberi info ke kita. Walaupun kita nunggu ya, ada 3 poin yang disampaikan, ternyata poin ketiga lupa. Nah, jadi Ibu, setelah kita dapat kerja, alhamdulillah ceritanya ya, dapat kerja kita itu. Apakah selesai masalah Ibu? Padahal kita kadangnya masukkan lamaran ke sana, lamaran ke sana, lamaran ke sana. Tidak Allah kabulkan, ngeluh. Oh, mohon maaf untuk guru mapel ini belum dibutuhkan. Kadang ngeluh. Ih, kemana ini? Begitu Allah kabulkan keinginan di sekolah yang dituju, kita kok adalah angka-angkanya. Mak gak sih hamba? Masa imam ngeluh juga ibu ya. Nah, akhirnya taruhlah penghasilan kita sesuai. Apakah selesai masalah? Belum. Ya, tiba waktunya kita mau nikah, masalah muncul lagi ibu. Kata emak sama ayah, cari mana yang kau suka, tunjukkan sama mama. Cocok sama kita, nggak cocok sama ayah emak kita. Mana calon itu? Jangan yuk. Itu ngeri tuh tengok. Minimalis itu tengok hidungnya. Kalau kayak Pak Ketua mantap lah. Kayak Arab dia. Kalau kita kan Arab juga, Arab maklum. Karena hidung kita Indonesia ini bermacam-macam. Beda sama orang Arab satu aja, mancung. Kalau kita ya sesuai kepulauan gitu. Terdiri dari beberapa pulau. Ada yang pesek, jangan tengok kawan itu. Jangan, nanti itu bergaduh. Tengok saya aja. Ada yang minimalis, ada yang kunci aja hidungnya. Apa yang sudah ibu dapat nikmati aja. Yang bisa ibu permasalahkan. Yang penting ibu tidak sesak nafas. Itu aja. Betul kan, Pak? Betul, Ustaz. Timbang mancung bawa oksigen kemana-mana, coba Ustaz. Nikmati aja. Alhamdulillah, minimalis Tuhan, hemat ya. Hemat oksigen. Ada yang kombang. Udah kombang macam-macam. Jamu kelutut, jamu bol. Biarkan aja. Jangan pernah urus-urusin hidung orang itu. Karena yang punya hidung itu sudah nyaman. Hakikatnya kan kita nggak sesak nafas ya. Enggak nyaman. Ayo. Oh yang komplit itu model hidung. Tahu kenapa rupanya modelnya? Lebih ngeri pun ditengok. Jangan urus-urus itu. Lalu cocok sama kita, ayah mak nggak cocok. Ada kawan yang WA ibu saya, yang tua, kerjaannya bagus, gantongnya gantong dia lah. Dan kita kan manis ya. Kayak inilah ada manis-manis ibu ya. Tapi di WA-nya lah saya sama teman-teman, Ustaz, ada nggak jodoh yang cocok ibuku? Saya sama kawannya semua. Segantong dia. Jangan satu perempuan separuh pun tak dapat, ya kan
laki-lakinya ganteng kali tuan, tapi laki, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dia belum alhamdulillah, innalillah. Terakhir kata si anak muda, oke lah mak, udah 3 kutunjukkan tak cocok sama ayah mak. Oh mak lah yang nyari, cari maknya. Begitu cocok sama emak, tak cocok sama kita pula. Ada anak kawan emak itu, enggak lemak kalau itu kan. Cocok sama kita, nggak cocok sama orang tua. Cocok sama orang tua, nggak cocok sama kita. Terakhir ibu nyarinya sama, sampai kemudian denai. Itu mak cocok, ayah cocok, kau cocok. Dia nggak mau cocok tadi. Cewek tadi pula tak mau nikah sama anak ibu yang mana? Enggak lah bu. Ada pula ibu cocok sama anak, ayah mak cocok. Anak gadis pun mau juga, cuman nggak jadi. Ada hem-hemnya dikit. Ini kalau malam suka teriak-teriak kata mamanya. Ngeri juga lawan. Teriak kemana bu? Teriak sambil megang pisau. Itu dimutilasi kita. Yang sehat dia karena mutilasi. Tahu dapat jodoh sesuai yang diinginkan. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau ibu nikah dengan laki-laki yang ibu inginkan, yang sekarang ibu orang yang paling beruntung. Beruntung ibu nikah dengan suami yang sekarang ibu. Kok berat ibu? Buka kartu Ustaz. Enggak awak nanya. Oh iya. Dalam doa gitu. Kok ada jedanya ibu jawabnya? Kayak terpaksa gitu. Ibu agama kita mengajarkan ar-ridha bisyai', ridha bima yatawallad minhu. Sekali ibu anggukkan kepala dulu waktu dipinang, maka ridhalah apapun yang lahir dari pernikahan. Paham ibu? Jangan ibu berandai-andai lagi. Pokoknya sekali ditanya, kalau orang dulu kan gitu, Ustaz. Anak gadis, ya mau nggak nikah sama yang itu, diintipnya lah di balik tirai. Mau nggak? Bukan ini itu ayahnya. Terakhir terpaksa dia. Kok dianggukkannya? Kawan-kawan sudah pada nikah. Nah, apa kata orang bijak ibu? Memang penting menikahi orang yang kita cintai, tapi yang lebih penting mencintai orang yang kita nikahi. Bukan bangun pernikahan di atas cinta, bukan, tapi bangunlah cinta di atas pernikahan. Apapun komentar orang terkait suami istri kita, senyumi aja. Yang penting aku bahagia. Ubur-ubur ikan lele. Yang penting makan roti lain. Makan roti. Ini puasa ya? Puasa orang ibu? Saya udah minum ibu. Mbak, kalau puasa, mohon maaf ibu, saya minum gula. Baik, terakhir ibu ya. Jadi setelah kita menikah, apakah selesai masalah ibu? Belum ibu, belum. Makanya pernikahan itu termasuk ibadah yang paling lama. Pernikahan termasuk ibadah yang paling lama. Kalau ini yang kita pengabdian, abdi negara namanya, nggak lama-lama kali. 60 tahun sekarang, 60 tahun pensiun oleh negara. Kalau pensiunkan Allah kan? Gak ada yang waktu Ustaz. Yang bisa kita prediksikan pensiun oleh negara. Tapi kalau mohon maaf KPK dengan Tuhan nggak tahu kita kan? Nggak tahu kita. Karena masih gagah kawan ini, rupanya sudah studi banding ke Tanjung Ustaz. Lama pula, tahun gitu ya. Nah, jadi nikah selesai masalah belum Ustaz, karena masih nyewa. Ya semua orang beramal dari nyewa.
karena kita perintis bukan Pewaris. mantap. Kalau itu sepakat ya kita ya. Buat status Ustaz. Buat langsung. Nanti ada kajian berikutnya kalau saya undang lagi nih. Ternyata 1400 tahun yang lalu sudah Allah sebutkan ada 3 karakter manusia ini: perintis, pewaris, dan penetapan. Apapun ceritanya dipanggil pimpinan, apapun ceritanya tanpa rapat, kau ketuanya. Ada yang begitu kan? Nanti kita bahas, menarik. Kalau ibu datang dan saya undang lagi. Baik, nah setelah kita ngontrak, bisalah beli rumah, betul ibu? Buat ibu motivasi orang-orang dulu. Saya dulu menikah Ustaz, jujur, di kampung, diadat tidak di kampung. Saya dulu nikah di Masjid Agung dibuat Ustaz. Kalah Raffi Ahmad, 5.000 orang undangan saya dulu Ustaz, 2009 Masjid Agung, nikahnya di sini. Cuman YouTube belum saya hebat-hebat. Raffi Ahmad kecil lah. Dia kan cuma 1.000 lah, 5.000 orang Masjid Agung. Nikahnya, ramai yang hadir. Acara pestanya, nikah, dibuat salat tasbih, zikir bersama, nikah. Dulu saksinya Pak Wali Kota saya buat, yang tausiah Profesor Hasbullah Haim. Itu yang tausiah. Sampai jam 12 selesai ibu. Makan bersama selesai. Nggak tanggung Pak Wali buat apanya? Saksinya. Bukan wali murid dah, Wali Kota. Pak Wali Kota. Jadi di kampung adalah nasihat pernikahan ke saya. Jadi soleh di kampung gak ada yang manggil Ustaz. Gila Ustaz kita di kampung, hei soleh. Hei soleh, kata yang orang-orang tua di kampung. Ingatlah nasihat ini. Lebih baik tinggal di gubuk milik sendiri ketimbang di istana tapi nyewa. Nah, itulah dulu motivasi orang kampung Pak. Jujur ibu saya bilang begini, Ustaz, dibaliklah kalimatnya biar termotivasi saya. Kemana? Daripada tinggal di gubuk nyewa, udah gubuk nyewa udah. Bagusan tinggal di istana milik sendiri. Iya. Harus dirubah mindsetnya. Makanya kadang ada orang hidupnya la yamutu wa la yahya. Hidupnya kurang bermutu karena kurang biaya. Sini kau tinggal, iya. Kenapa enggak lebih gitu? Ini pituah orang tua dulu. Itu pula dia. Dipahami secara tekstual. Orang tua bilang hidup di gubuk pun asal bilik sendiri udah paten. Itu enggak betul ibu. Kenapa Allah sebutkan kisah Nabi Sulaiman kaya raya? Itu menandakan boleh kita kaya, tapi jadulnya betul. Kenapa Allah ceritakan surah Yusuf seorang pejabat yang hebat? Itu menandakan boleh kita di pejabat, tapi dengan cara yang benar. Jangan amir, jangan amat. Amat ambil muka angkat tangan. Amir lebih ngeri, ambil muka injak rekan, itu bahaya kan? Jangan. Karena hidup ini akan berakhir, pensiun. 60 tahun pensiun, 3 tahun pasang perata. Astagfirullah. Mati. Akhirnya terbelilah rumah. Alhamdulillah terbeli rumah. Apakah cukup? Enggak. Rumah yang dibeli hanya bisa parkir kereta. Ya kan? Pinginlah pula awak agak lapang dikit karena kereta ini langsung masuk di ruang tamu kita, kan agak aneh juga Ustaz. Doa ya Allah semoga bisa kubeli tanah sebelah, terbeli. Habis masalah? Belum, ingin bangun. Alhamdulillah. Kereta terlalu kecil, ingin mobil lah. Agian gimana? Ya Allah bisa beli agian. Kebeli ibu. Habis masalah? Belum juga ibu. Apa masalahnya? Susah, maju mundur. Awak lihat tanah yang depan rumah, ya Allah semoga bisa kubeli tanah depan yang punya nenek-nenek. Begitu ditanya nenek-nenek dijual, selagi aku hidup jangan kau harap kujual. Doa ya Allah matikan nenek. Nanti nenek itu terbeli, selesai masalah. Belum itu, ibu pasti melirik yang lebih dahsyat dari itu lagi.
nggak akan selesai-selesai. Jadi masalah ini nggak akan habis. Jangan habiskan pemikiran, energi, tenaga untuk itu. Maka dia harus sampaikan, apapun masalah kita, makan jangan lupa, minum. Kenapa? Di surah Al-A'raf, lihat luar biasa Allah sampaikan. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Hai manusia, kalau kalian sholat ke masjid, bawalah pakaian yang bagus-bagus. Sholat ke masjid, tapi berikutnya makan minumlah. Apa maknanya? Ibadah penting, tapi jangan lupa makan. Nah, itu. Ada orang sibuk ibadah nggak cari makan. Pahannya pusat nggak makan. Loh, anak bini kamu kemana coba? Ibu ya, bukankah rukun Islam yang kelima haji? Kalau nggak giat bekerja, kemana kita mau haji? Ibu daftar haji besok dengan uang 25 juta, mungkin 30 tahun ibu baru berangkat. Ini umur ibu berapa sekarang? 35 ya sekarang ya? Di Bali Ustaz, 53. 17. Kalau umur ibu 17 sekarang, daftar ibu haji, nunggu 30 tahun, 47, masuk bangga, masih bisa tarik tambang. Kalau umur ibu 30 sekarang, nunggu 30, 60, pensiun terbang, cocoklah. Umur ibu 40, 70 tahun. Itu udah mulai gini-gini mati itu nih orang. Wah, dikocikkan aja nggak nampak ya. Umur berapa ibu sekarang? 50, 80 tahun ibu berangkat. Kalau 80 tahun ibu daftar ibu besok 50 tahun, masih mantap ibu tanda tangan. Begitu pelunasan 80, mana yang ditanda tangan? Betul ibu. Saya kebetulan bawa jam umroh di travel saya, Pak Ibu ya. Kalau yang masih muda-muda, Ustaz, labbaik Allahumma labbaik, mantap talbiyah kawan-kawan. Labbaik Allahumma labbaik. Kalau sudah tua, labbaik Allahumma labbaik, kita ajak, beda iramanya memang. Labbaik Allahumma innal hamda lama rawunnya Ustaz. Wan ni'mata wan bertambah panjang pendek. Jadi giat ibu bekerja selagi masih muda, tapi jangan terlalu fokus yang sudah jadi milik ibu. Ya, tadi PPB itu berganti nih. Kalau rezeki tak kemana, iya karena aku dua iya karena nasta'in. Nyembah dulu betul-betul baru doa. Apa maksudnya ibu? Usahanya maksimalkan dulu. Udah maksimal? Belum. Doanya dimudahkan. Udah maksimal sudah. Mintalah agar dipanggil dan diluluskan. Itu yang kita lihat. Jangan belum dari usaha langsung doa. Aku gak dipanggil-panggil PPG, kacau nih. Udah daftar belum? Malah kalau ibu dipanggil belum daftar orang heran. Itulah yang tekan jurus dah. Kadang kita kan lupa kita dengan apa proses, ingin hasil. Nah, jadi ibu, akhirnya selesailah hidup kita seperti yang Allah sampaikan di Quran. Alhaakumut takatsur. Itu terjemah sederhana. Ada orang hidupnya menumpuk-numpuk harta. Bagi yang pecinta harta, Alhaakumut takatsur. Ada orang hidupnya menumpuk-numpuk gelar. Panjang kurang panjang gelar. Panjang kurang panjang. Saya pun ibu mohon doa Allah, mudah-mudahan bisa saya jadi profesor ibu ya. Amin. Untuk apa gelar-gelar kita itu ibu? Minimal nanti menjadi seperti surah Asy-Syu'ara, waj'alni lisana sidqin fil akhirin, motivasi untuk anak-anak kita. Surah Asy-Syu'ara. Nanti ditengok anak ibu-ibu pakai seragam, mak kita harus lebih baik.
Nampaknya ibu Dwi sudah TK. TK juga mak kita nih. Kita harus TK juga. Nampaknya ibu nanti insya Allah jadi profesor ya. Mak kita ya, kita profesor. Kita harus bisa. Itulah doa Nabi Ibrahim di surah Asy-Syu'ara. Jadikan aku buah bibir yang baik untuk keturunan. Makanya ibu foto-foto yang baik, foto. Biar nampak keluarga nanti setelahnya. Jangan foto makan aja. Saya pernah ditanya orang ini, kalau ibu yang berteman di Facebook saya full time ceramah. Ini pun nanti saya upload di Facebook. Nampak muka ibu, nampak muka ibu yang merengut, nampak muka ibu yang mengunyah, nampak muka ibu yang galau gitu. Ada yang jauh pandangannya ke atas menunggu malaikat gitu. Facebook saya Muhammad Saleh Daulay. Nampak nanti ibu gitu. Nampak, apalagi yang depan nih, banyak muka abang nanti di sini. Ada yang tengah di messenger nanti, Ustaz kok pas tengah loh. Jadi capailah semua. Jadi alhaakumut takatsur, orang kita yang dicari Ustaz. Kita yang habis-habis. Dulu kan kita paling kiri profesor, betul ya Pak ya. Yang paling kanan kita itu MA, MSI, apa lagi? MSC itu ya. Sekarang kan banyak kali. Dulu SH, SAG, MAG, MA, gitu-gitu ya. Sekarang ada yang GR-nya, ada yang THH, tahap-tahap, ada yang PCC, tak cemana-cemana. Iya banyak sekarang. Ini sekarang gelar tidak mudah. Boleh ambil. Tapi jalurnya yang benar. Boleh ambil, niatkan untuk ibadah, motivasi untuk anak-anak cucu nanti, biar bernilai ibadah. Alhaakumut takatsur, ada orang harta motivasinya. Dia yang penting harta, kuliah nggak penting. Ada nggak ibu tengok begitu? Kawan kita kaya raya, uangnya luar biasa, tapi nggak betikal, seragamnya pun nggak ada, tapi hartanya banyak. Ada orang titel yang penting, habis uang pun nggak apa-apa. Ada yang begitu, ambil terus titel. Ada orang jabatan yang penting, walaupun tak peduli. Ada yang begitu pula. Ada orang titel enggak, uang enggak, jabatan enggak, yang penting kawin. Kawin aja. Apapun ceritanya, kawin bro. Kawin aja. Ada yang ibu beranak aja. Apapun ceritanya beranak. Anaknya banyak, cucunya semudah. Begitu dibuka gudang, cucunya semua. Setiap orang punya pilihan, betul? Ada orang hidup duduk aja. Mohon maaf, buang-buang waktu. Nganggur aja dia duduk tenang aja. Nggak peduli dia lewat orang. Abang becak kita berjuang, dia santai saja. Lewat ayah-ayah anda kita yang bawa angkot, nggak peduli dia santai aja bro. Itu penting. Siapapun kita, sama akhirnya ibu. Alhaakumut takatsur. Apa akhirnya? Hatta zurtumul maqabir. Sama akhirnya. Maka siapapun kita, apapun yang Allah berikan, jalani. Lalu fokuslah dengan yang sudah kita pilih. Lalu tetap kedepankan berbaik sangka. Rezeki mungkin sama, tapi beda jalurnya. Dan rezeki bisa tidak sama, walaupun sama nanti ibu hasilnya. Betul ibu kan? Maka ibu, kekurangan kita hari ini doa ini Ustaz. Kepingin cepat-cepat dikabulkan doa ini. Pingin cepat-cepat. Padahal ibu lihat Nabi Musa pernah angkat tangannya, ya Allah, Fir'aun sudah melampaui batas. Hancurkanlah Fir'aun. 30 tahun ibu baru terkabul doa Nabi Musa. Enggak tahu ibu. Orang-orang beriman pernah doa, ya Allah, tengoklah jahatnya Abu Jahal luar biasa. Kalau kami yang dihinanya nggak apa-apa, Muhammad dihinanya, ya Allah, padamkan uaknya. Berapa lama terkabul? 15 tahun baru terkabul, lalu terbunuh Abu Jahal dengan hina perang Badar. Nabi Muhammad, ya Allah, aku lebih suka sholat menghadap Ka'bah ketimbang Baitul Maqdis.
1,5 tahun juga ibu baru terkabul. Nabi Zakaria minta anak 100 tahun ibu baru terkabul. Nabi Ibrahim minta anak dari jalur Siti Sarah, lahir Ishak 98 tahun ibu umur Siti Sarah. Coba ibu bayangkan kalau ada seorang nenek di lingkungan ibu umur 100 tahun melahirkan anak pertama, apa yang terjadi? Masuk YouTube. Viral. Viral lah. Itulah yang dialami Nabi Zakaria dulu 100 tahun gendong anak. Lewat orang cucu nek bukan katanya. Anak. Pas kita rame-rame datang Ustaz bawa handphone. Direkamnya. Yang simpatik bagus kalimatnya, layak jadi motivasi, tidak pernah berputus asa. Coba yang lanjut muncul. Dibuat juga nenek gatal. Kan tergantung mindset itu kan. Iya betul. Orang yang suka berbaik sangka senyum aja hari-hari. Orang yang suka berburuk sangka mudah tersinggung, mukanya kecut. Enak gak ibu berkawan sama yang suka buruk sangka atau tersinggung? Susah. Contohin ya. Mungkin gak ada di sini orangnya. Enggak ada. Ada orang mudah tersinggung. Kita pengajian lah begini. Masuk dia ibu. Begitu dia masuk, orang nengok semua ke dia. Tersinggung dia. Ih, kok nengok awak semua ya? Cantik. Kalau dibilang ibu cantik kali, naik kupingnya. Roti dikasihnya, nah roti awak semua. Lewat ditengoki orang, tersinggung dia. Akhirnya nggak datang lagi pengajian. Ditanya sama ketua, kenapa ibu nggak datang? Sakit hati saya, mas awak datang nengok semua sama aku. Akhirnya kata ketua, bapak ibu bulan depan kalau datang ke itu jangan ada yang nengok. Begitu dia datang nunduk semua, tersinggung juga dia. Marah juga dia, kenapa? Sombong kan, masa aku datang nunduk semua. Sejak kami pun kawan sebelah duduk tuh nggak mau nengok. Udah lama, baru. Habis itu langsung pulang. Iya. Begitu diingatkan, kamu begini juga. Mudah tersinggung, suka berburuk sangka, tak ada kawan. Yakin, hidupnya susah. Orang berbagi pun tidak terima. Tapi orang yang mudah tersinggung, suka berburuk sangka, ditambah pelit, ini biasanya ibu lama matinya. Panjang-panjang umurnya begini-gini. Tapi sekali mati jadi kuntilanak. Jadi karena ibu serba dengan info, ibu ya sama kita ini. WA grup ini penting. Seringlah ibu berinteraksi di WA. Jangan ibu diam aja. Kemarin dokter Maratusi Juta. Waktu ada acara kampus, saya tengok cuplikan karena nggak hadir saya. Apa kata beliau? Unjuk tangan yang masuk di WA grup, unjuk tangan. Nah, yang sudah masuk di WA grup sesekali komen lah. Minimal tahu orang awak masih hidup. Ada orang nggak pernah komen ibu. Tiba-tiba muncul fotonya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, kapan kawan ini mati? Barusan. Kukira sudah lama katanya. Ini kisah nyata ibu. Kisah nyata ini. Saya ceramah Tuhan di dekat Medan Kolonia. Diundang kawan saya satu angkatan pesantren. Jadi karena saya ceramah maulid, selfie kami dua begini. Saya masukkan ke WA grup, Ustaz. Ribut kawan-kawan di WA grup. Loh, Tuhan, foto kapan ini? Dia sudah dimasukkan. Saya tanya, kau masuk grup? Enggak, dimasukkan di grup, baru saya posting. Loh, Tuhan, ini foto kapan? Tadi malam. Loh, tapi udah kita sholat goib kan ini. Kawan kami, sudah pernah kami sholat goibkan, sudah pernah kami khatamkan Quran ibu. Karena ada ibu ini sudah meninggal. Orang masih togak, orang ini masih congkok makan.
Makanya ibu sering-sering komen di grup. Iya, kalau ada dikirim info, plug minimal syukran. Ya kan? Pakai SY, syukran. Terima kasih. Jangan pakai S, syukran. Mabuk ya, mabuk. Kalau syukran terima kasih. Kalau syukran, mabuk. Ada kawan, bagaimana kabar sahabat semua? Minimal kirimlah jempol. Kirim. Baik kawan. Assalamualaikum, katakan waalaikumsalam. Itulah pula ini. Gak pernah komen. Tiba-tiba mati kan? Nah itu kalau kata Dr. Marat Simanjuntak, kalau saya gitu ibu. Kalau ada info di grup, selalu saya komen. Kalau nggak ada yang ngirim, ya silent gitu aja. Tapi kadang-kadang ada kawan itu. Assalamualaikum sahabatku semua, semoga hari kita berkah. Ya kirimlah, amin, amin. Minimal kirimlah gigi, senyum. Kadang kita bingung, dikirim info cair gaji nggak komen, dikirim gaji lagi tersendat nggak komen, masih hidup atau nggak komen? Itu namanya silaturahim. Yakinlah ibu, kalau ibu sering komen walaupun cuma 1-2 kata, simbol-simbol di grup, ketika ibu nanya, insya Allah rame yang menjawabnya, yakinlah. Tapi kalau ibu nggak pernah komen tiba-tiba nyahut, kapan ini? Kadang orang malas. Entah hantunya pula kan. Jadi ibu, kalau segi keilmuan kita memang sudah di atas orang lain. Segi titel kita memang sudah luar biasa. Cuma kadang kejiwaan kita ini kan menjalin hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama kita. Jadi ibu, dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Ingatlah hadis Nabi ini diceritakan, disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad ketika Nabi bangun lalu mengalami sesuatu yang tidak Nabi inginkan. Nabi bangun nih, Nabi melihat yang tidak diinginkannya, Nabi melihat sesuatu yang tidak dia suka, Nabi dapat kabar sesuatu yang bukan begitu seharusnya. Nabi tetap memuji Allah dengan lafaz Alhamdulillah ala kulli hal. Ketika Nabi bangun tidur, mendengar berita sesuai yang diinginkannya, Nabi cepat-cepat membaca Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Apa maknanya? Nabi tetap bersyukur. Sekalipun Nabi inginkan sesuatu belum tercapai, Nabi tetap bersyukur. Kalau kita kan mengupat ya. Jadi tetaplah kita kompak-kompak ibu, kemudian rajin duduk di majelis taklim, biar sejenak hilang suntuk ibu kan. Nah nanti pulang suntuk kan. Apalagi besok tanggal 21, saya memang agak-agak berat saya hadir Ustaz. Satu karena kaki saya sakit, yang kedua memang tanggalnya tanggal berapa nih Pak? 20. Agak susah Ustaz ceramah tanggal 20. Karena dibilang tanggal muda enggak lagi, tanggal tua enggak mengkal. Ibarat buah yang mengkal, dipetik tangguh, enggak dipetik takut hilang. Nah itu dia mengkal. Baik, semoga berkah ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mencerna. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعافية وسلامة برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.